Pemirsa, saat olah TKP di Tenjo, Bogor, polisi kembali menemukan bagian kerangka diduga rahang milik korban Alvaro. Alvaro tewas dianiaya oleh ayah tirinya dipicu cemburu menduga sang istri yang juga ibu kandung Alvaro berselingkuh. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan dan olah TKP terkait penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 8 bulan. Tim Reserse Kriminal Polda Metro Jaya bersama tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyisir titik lokasi tempat ditemukannya kerangka Alvaro Kiano. Dalam proses olah TKP, tim kepolisian juga dibantu dengan 2 anjing pelacak. Pada olah TKP yang dimulai pada pukul 1 siang tadi, tim kepolisian berhasil menemukan jasad salah satu kerangka yang diduga merupakan rahang dari jenazah Alvaro Kiano. Tadi hasil dari olah TKP mendapatkan beberapa tulang yang diduga adalah anak tersebut, sehingga tulang ini akan kami bawa lagi ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diproses lebih lanjut dan diperiksa lebih teliti lagi apakah tulang tersebut punya jenazah atau bukan. Terima kasih. Bagian apa aja tadi, Pak? Bagian apa aja tadi, Pak? Diduganya, Pak? Ya, baik. Untuk diduganya itu ditemukan ada rahang bawah, di mana di rahang bawah itu untuk skalanya masih kecil, jadi curiganya kemungkinan itu ada anak-anak. Sementara saat dikonfirmasi awak media soal kelanjutan kasus hilangnya Alvaro Kiano Nugroho karena terduga pelaku telah meninggal dunia, polisi menyebut akan terlebih dahulu memastikan temuan kerangka tersebut apakah benar milik Alvaro atau bukan. Cepat bisa clear semua, gitu Mbak. Oke? Pelaku sudah meninggal dunia, apakah kasus ini masih diteruskan atau bagaimana? Kita masih sedalami lebih lanjut apakah terkait dengan apakah dugaan ini, temuan ini apakah memang yang diduga almarhum si anak A atau bukan, nanti dari kedokteran nanti akan dalam lanjutan kami. Oke? Gitu ya. Dalam proses olah TKP di Jembatan Cilalai, wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, pihak keluarga Alvaro Kiano tidak hadir untuk menyaksikan langsung proses olah TKP. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Henry Aprila, Rama Romadona, Ahmad Putra Pamungkas, Ainis melaporkan. Ibunda Alvaro Kiano Nugroho mengaku pernah dianiaya mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Arumi tak menyangka Alex Iskandar, suami yang menikahinya hanya selama 1 tahun, tega menghabisi Alvaro, anak kandungnya. Pernikahannya tak berlangsung lama karena Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro. Dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, rekan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu. Pemirsa, Ibunda Kenzi Alvarezi, balita yang hilang 3 tahun lalu, kembali menanyakan kasus hilang putranya ke Polres Bungo. Sang ibu berharap Kenzi bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Orang tua Kenzi masih berusaha mencari putra tercinta mereka yang hilang 3 tahun lalu. Ibunda Kenzi kembali mendatangi Polres Bungo untuk menanyakan perkembangan pencarian putra mereka yang hilang. Padilla berharap polisi dapat mengungkap kasus hilangnya Kenzi dan Kenzi bisa segera ditemukan dalam keadaan selamat. Kenzi sehat-sehat ya nak, dimanapun Kenzi berada. Di sini ibu sama semua orang akan terus berusaha
semaksimal mungkin semampu kami untuk mencari Kenzi. Maafkan Ibu, tidak bisa menjaga Kenzi dengan baik. Kenzi, bocah laki-laki warga Dusun Danau, Kecamatan Pelepat, Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi, hilang 3 tahun lalu. Hingga saat ini belum ditemukan. Diketahui, Kenzi saat itu berusia 3 tahun, hilang pada 1 September 2022 saat bermain di depan rumahnya. Kasus hilangnya Kenzi mencuat kembali setelah sempat viral di media sosial. Seorang bocah warga suku Anak Dalam yang disebut-sebut mirip dengan Kenzi. Namun, kepala suku Anak Dalam membantah hal tersebut. Polisi kini masih mencari Kenzi berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, asik bermain handphone di depan rumah tetangga, bocah berusia 7 tahun jadi korban penembakan orang tak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian dahi. RF, bocah berusia 7 tahun ini dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tembak pada dahinya. Korban terpaksa menjalani operasi ringan. Diketahui peluru yang tertancap di dahi korban merupakan peluru jenis senapan angin. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang bermain game bersama temannya di depan rumah warga di perumahan Bonewa Estate Bontomanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba korban mendengar suara tembakan yang diduga berasal dari senapan angin dan membuat dahinya mengalami luka tembak. Saat kejadian, korban sempat mendengar 2 kali suara tembakan. Ibu korban langsung melapor ke polisi. Dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana. Makanya pas bagian cidat. Itu hari dia dijahit 2 jahitan. Salah 1 atau 2 jahitan. Ada yang lihat terduga pelaku masuk karena bersamaan masuk ke perumahan. Sekitar 2 orang bawa senapan. Senapan apa? Senapan angin. Datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Hingga kini, identitas pelaku penembakan masih diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ibu korban. Sementara korban RF kini mengalami trauma dan takut bermain sendiri di luar rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Geger fakta terbaru kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Polda Metro Jaya mengungkap Arya Daru ternyata pernah check-in ke hotel bersama seorang wanita rekan kerjanya. Fakta terbaru terkait kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan diungkap Polda Metro Jaya dalam proses audiensi polisi dengan pihak keluarga. Pengacara keluarga Arya, Nicola Aprilindo, mengungkap fakta sekaligus isu sensitif dalam perkara itu. Menurutnya, polisi menyampaikan fakta bahwa Arya Daru tercatat pernah check-in di hotel bersama dengan sosok perempuan bernama Farah. Nicolai meminta hal itu diusut tuntas oleh kepolisian, serta meminta kasus dinaikkan ke tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara khusus. Selain periksa Farah, Nicolai juga meminta Polda Metro Jaya memeriksa sosok pria bernama Dion. Farah dan Dion diketahui menjadi sosok terakhir bersama Arya Daru di sebuah mal. Jadi informasi itu disampaikan oleh 3 orang bahwa almarhum pernah check-in dan sebagainya. Tapi tidak diketahui pasti check-in-nya untuk apa, untuk siapa. Yang jelas dikatakan itu bersama
seorang wanita bernama Farah. Makanya kami minta untuk diperdalam pemeriksaan terhadap Farah. Kemudian masukan-masukan kami kepada pihak penyelidik bahwa kami minta untuk kasus ini dinaikkan dalam tahap penyidikan dan dilakukan gelar perkara. Untuk diketahui, jenazah Arya Daru ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, sehingga timbulkan spekulasi publik bahwa korban diduga dibunuh. Namun sejauh ini, penyidik tidak temukan unsur pidana dalam kematian Arya Daru. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, disimpulkan tak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya. Meski begitu, polisi belum menghentikan kasus ini dan masih terima informasi lainnya terkait kasus ini apabila ada bukti baru. Apalagi ponsel milik Arya Daru hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.